Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Ana Hendranawati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks berita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, menyimpulkan isi berita, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Ibu yakin kalian semua pernah membaca atau mendengarkan berita, baik di televisi, koran, ataupun di internet. Namun, tahukah kalian apa itu berita? Berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia, yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Apakah semua hal yang kita baca dan dengar dapat disebut berita? Jawabannya, tentu tidak. Suatu informasi dikatakan berita jika memuat informasi yang faktual, aktual, seimbang, lengkap, disajikan secara sistematis, dan menarik. Unsur berita. Unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah berita adalah 1. Words, apa? Nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan, apa yang diberitakan. Kedua, who, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Ketiga, where, di mana? Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat kejadian peristiwa. Di mana kejadian itu? Dalam kriminal istilahnya biasa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Unsur keempat, when, kapan. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Unsur kelima, why, mengapa. Alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Keenam, how, bagaimana. Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat. Struktur berita. Pertama, kepala berita, yaitu merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita yang harus berisi unsur-unsur utama. Berita berdasarkan 5W, 1H atau adik simba yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Berikutnya, badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa. Deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Lihat contoh pada gambar. Pada bagian yang diberi lingkaran merah, bagian itu merupakan badan berita. Bagian ekor berita. Bagian ini
biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Lihat contoh pada gambar pada bagian yang diberi lingkaran merah. Bagian itu merupakan ekor berita. Sementara itu, Romli berpendapat bahwa struktur teks berita adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Deadline. 3. Teras berita. Dan 4. Isi berita. Intinya sama saja, namun pendapat Romli ini menambahkan judul dan waktu menjadi salah satu struktur berita yang dibutuhkan. Sementara bagian ekor sedari awal memang sudah opsional. Kaidah kebahasaan teks berita. Pertama, verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Kedua, verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengidentifikasikan suatu percakapan. Ketiga, adverbia atau kata keterangan. Kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Keempat, konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, dan akhirnya. Kelima, kalimat langsung merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Keenam, kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tidak langsung, biasanya untuk mengungkapkan detail berita. Meringkas berita. Meringkas berita adalah cara yang efektif untuk menyajikan kembali berita dengan tepat dan tidak menyimpang, baik untuk kebutuhan pribadi maupun membagikannya kembali kepada orang lain. Untuk meringkas berita, hal yang harus kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan berita. Baca dan perhatikan berita dengan teliti dan seksama. Jangan sampai berita yang kita sampaikan kembali melalui ringkasan berubah makna atau informasinya. Mencatat pokok-pokok berita. Mencatat pokok pikiran berita dapat dilakukan dengan cara mencari unsur-unsur pembentuknya, seperti adik Simba atau 5W1H. Menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Berikan kembali simpulan yang memuat seluruh informasi berita, namun dalam cara yang singkat dan padat untuk memastikan berita yang diringkas tidak menyimpang berita. Penyimpulan isi berita. Menyimpulkan isi berita masih bertalian erat dengan unsur berita, yakni adik Simba atau 5W1H. Abaikan opini judul agitatif atau isi yang tampak terlalu mencengangkan dan fokus terhadap bagian apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau ada yang meragukan, maka berita harus dipertanyakan kebenarannya. Mengapa penyimpulan isi berita sangatlah penting? Hari ini banyak oknum yang sering membawakan berita dengan cara yang kurang baik dan bersifat spekulasi. Berita palsu atau fake news saja sudah sangat berbahaya bagi kalangan awam. Lalu bagaimana langkah menulis teks berita atau menyampaikan berita? Pertama, menentukan sumber berita berupa peristiwa yang penting menyangkut kepentingan orang banyak atau menarik dan aktual. Kedua, mendatangi sumber berita berarti mengamati atau observasi langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian yang ingin diinput dan dilaporkan. Ketiga, mengumpulkan dan mencatat fakta-fakta.
Fakta yang dikumpulkan dan dicatat harus berpatokan pada unsur teks berita dengan 5W1H atau adik Simba secara lengkap dan tepat dari segi sumber berita. Keempat, mengembangkan catatan fakta menjadi sebuah teks berita yang utuh. Berarti menyusun berbagai fakta tersebut menjadi berita yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting sesuai dengan struktur berita. Kesimpulan, teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Kedua, suatu informasi dikatakan berita jika memuat informasi yang faktual, aktual, seimbang, lengkap, disajikan secara sistematis dan menarik. Ketiga, unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah berita dirumuskan dalam rumus 5W1H atau adik Simba. Sekarang tugas kalian adalah bacalah sebuah teks berita sesuai dengan keinginan kalian. Bisa mengambil berita dari koran atau internet. Carilah unsur-unsur berita atau rumus 5W1H dari berita yang kalian baca. Tulis tugas ini di buku tulis khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikianlah pembahasan materi Bahasa Indonesia kali ini tentang teks berita. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.